Kenalin nih satu konsol yang bikin betah di rumah, menaikkan mood, menjaga kewarasan dari stresnya duniawi. Harganya 3 jutaan kecil. Gue udah pakai nih konsol sejak 2024 dan masih awet sampai sekarang, setidaknya sampai video ini dibuat. Ini dia Xbox Series S. Selamat datang di kanal YouTube Produktif Tapi Malas. Produktif dahulu, malas-malasan kemudian. Kali ini gua mau bahas Xbox Series S, konsol kecil yang powerful. Apakah sepadan untuk dimiliki di tahun sekarang? Secara konsol ini rilis November 2020. Sudah 5 tahun usianya, jadi mari kita bahas. Dalam paket pembelian, lo bakal dapat konsolnya, satu controller, kabel power, dan kabel HDMI. Nah, kita bahas penampakannya dahulu. Ini adalah konsol next gen paling kecil yang pernah gue lihat. Konsol ini minimalis banget, mengotak dan kompak. Sekitar 28 cm kali 15 cm kali 6,5 cm. Warna putihnya estetik, tapi siap-siap aja kalau kelamaan di pojokan atau kelamaan dipegang juga, debu dan juga kotoran di tangan tuh cepat nempel di konsolnya. Terus ada lubang ventilasi gede, bundar, warna hitam, mirip mesin cuci. Fungsinya vital buat nafas si konsol. Karena dia digital only, jadi nggak ada tempat buat kaset ataupun Blu-ray. Meskipun kecil, konsol ini nggak ringkih. Bahannya plastik matte yang terasa solid. Terus ini yang paling gue suka, Series S itu sunyi banget. Mau lo main 5 jam nonstop buat ngejar achievement, yang ketinggalan juga suaranya bakal tetap senyap. Kipasnya kalem, nggak berisik, nggak kayak suara laptop gue yang pas lagi render video itu berisik banget. Bagian belakang Series S itu simple, nggak terlalu banyak port yang ribet. Ada HDMI 2.1, ada 3 biji USB buat charge controller atau colok hard drive, dan tentu aja ada port Ethernet yang berguna banget kalau WiFi di rumah lo lelet. Terus di sini juga ada slot khusus buat nambah storage, namanya expansion card. Ya masalahnya harganya lumayan menguras dompet ya. Oh iya, punya gue penyimpanannya 512 GB. Ada varian 1 TB yang hitam seperti ini. Controller Xbox itu memang udah dikenal nyaman sedari Xbox 360. Dan yang baru ini cuma ya penyempurnaan aja. Bentukannya masih sama seperti controller Xbox One. Tambahannya sekarang ada tekstur bintik-bintik kasar di grip dan trigger. Jadi nambah mantap untuk ngegripnya. Ada tombol D-pad yang sekarang bentukannya cekung. Enak banget buat game yang butuh input arah yang cepat kayak game fighting. Ada tombol share. Ini tombol baru yang ada di tengah ini. Fungsinya buat capture gambar, bisa video, tinggal pencet langsung capture atau screen record. Nah sayangnya controller ini masih pakai baterai AA. Bisa diakalin dengan pakai baterai yang bisa di rechargeable seperti ini. Nah ini nih alasan utama gua kenapa gua suka banget dengan Xbox Series S. Karena dia pakai SSD, jadi buka game, buka aplikasi itu loadingnya cepet banget. Dari dashboard ke dalam game cepet, dari booting cepet, dari game satu ke game yang lain cepet, terus respawn juga cepet. Jadi ya nggak buang-buang waktu lah buat natap layar loadingnya tuh yang lama gitu. Kemudian ada fitur quick resum. Nah fitur ini adalah penyelamat waktu. Lo bisa pindah dari satu game ke game lain dalam hitungan detik, dan gamenya langsung lanjut dari momen terakhir lo main. Sangat-sangat efisien dan gua suka fitur quick resum ini.
Nah, hal selanjutnya yang gua suka dari konsol ini adalah grafis dan juga resolusinya. Walaupun konsol ini tidak bisa seperti kakaknya si Series X yang bisa menjalankan grafis di 4K secara native, tapi konsol Series S ini bisa menjalankan game di 1440p atau 2K atau seminimalnya 1080p Full HD yang stabil. Sepengalaman gua main di 1080p dengan frame rate 30 sampai 60 fps itu sudah sangat memuaskan. Gak banyak komplain lah soal ini. Nah, ini dia kelemahan terbesar dari Series S, yaitu penyimpanannya cuma 512 GB saja. Dari total 512 GB yang bisa lo pakai buat install game itu cuma sekitar 364 GB. Nah, kan kita tahu sendiri ya, game-game triple A apalagi gitu kan di sini bisa makan 80 GB lebih, bahkan ratusan. Jadi lo ya mesti pinter-pinter ngelola storage-nya. Tapi dengan begini secara nggak langsung gua ngerasanya setelah download satu game mesti ditamatin dulu sebelum uninstall. Nah, kalau lu nggak mau repot ngurusin storage, lo harus beli expansion card khusus buat Xbox yang harganya bisa tembus 3 jutaan. Atau juga lo bisa pasang harddisk yang lebih murah gitu, kayak gua seperti ini. Yang punya gua ini harddisk 1 terabyte, jadi cukup buat install puluhan game tambahan. Soal ekosistem dan layanannya, Xbox punya yang namanya Xbox Game Pass. Nah, ini katalog game yang sistemnya adalah layanan subscription yang isinya ratusan game yang bisa lu download dan mainin sesuka hati. Langganan bulanan gitu, mirip Netflix, tapi ini game. Jadi ini solusi buat lo yang gak mau beli game satuannya karena mahal tentunya. Jadi mending langganan aja bulanan. Namun sisi gelapnya itu Xbox Game Pass makin kesini makin naik harganya. Per bulan Oktober kemarin Game Pass naik di 50%, terutama yang Ultimate. Ya, walaupun harganya naik, nilai yang lo dapetin yakni ratusan game, terus termasuk triple A yang masih baru, juga day one release, game eksklusifnya Xbox itu bisa lo nikmatin, termasuk paket Ultimate yang bisa masuk ke cloud gaming dan juga EA Play. Kemudian backward compatibility, fitur yang satu ini tuh buat gamer veteran kayak gua tuh bisa tersenyum dengan lebar karena konsol ini bisa memainkan ribuan game dari generasi Xbox One, Xbox 360, bahkan Xbox original. Nah, game-game lawas ini nggak cuma bisa dimainin tapi juga dapat upgrade gratis gitu ya, kayak auto HDR dan juga peningkatan frame rate. Karena Series S ini konsol digital only, semua transaksi game lo akan melewati via Microsoft Store. Nah, store yang ini sering banget ngasih diskon gede-gedean. Lo bisa beli game lama yang nggak masuk ke dalam Game Pass dengan harga yang miring. Nah, tampilan UI-nya juga buat gua cukup gampang diadaptasi, terus cepat juga informatif ya isinya. Tampilannya kotak-kotak dan simpel mirip di Windows. Nah, gak kalah dari PlayStation, Xbox juga bisa remote play. Pakai aplikasi Xbox, terus login dengan akun yang sama, bisa main game Xbox di HP, asalkan jaringan internetnya lancar jaya. Ataupun ya bisa dijadiin remote kayak gini. Akhirnya kita sampai di penghujung review. Ini adalah bagian penutup yang akan merangkum semua keunggulan dan kelemahan Series S, serta menjawab pertanyaan krusial, apakah konsol ini masih sepadan di tahun 2025? Kelebihannya adalah harga jual terbaik, best value for money. Kalau lu cek di toko Pak Edi, harga bekasnya itu 3 jutaan kecil, varian 512 GB. Dengan harga segini, lo dapat konsol compact dengan tenaga yang cukup kuat. Ada teknologi quick resum dan juga ray tracing. Ada Xbox Game Pass. Nah, soal Game Pass ini gue agak bimbang nih, masuknya kelebihan atau kekurangan. Disebut kelebihan tapi mahal, dibilang kekurangan game eksklusif day one ratusan koleksi gitu kan. Lagian kenapa sih dinaikin harganya? Nah, kekurangannya adalah penyimpanan internal yang sempit.
Storage 12 GB memaksa lo buat, pinter-pinter ngelola storage dengan bijak. Kekurangan selanjutnya bukan true 4K. Lo nggak bisa dapat grafis 4K native yang terbaik, namun tetap saja konsol ini optimal di Full HD ataupun 2K. Kemudian keterbatasan digital only, karena nggak ada disk drive, lo nggak bisa beli kaset bekas ataupun beli Blu-ray gitu ya buat nonton film. Semuanya bergantung pada toko digital dan juga kecepatan internet lo. Nah, apakah Xbox Series S ini sepadan dibeli di 2025? Menurut gua iya, sangat sepadan, tapi dengan catatan konsol ini cocok untuk kaum game pass hunter. Lo ingin main semua game terbaru di Xbox gitu ya, dengan ratusan koleksinya dan juga day one rilisnya, lo bisa langganan di Xbox Game Pass. Itu bisa jadi deal yang cukup sepadan. Konsol ini juga cocok buat lo yang udah punya PC game ataupun PlayStation dan dijadiin konsol kedua. Karena konsol ini tuh ringkas, lo bisa misalnya dibawa pindah ke ruangan, dari ruangan tamu ke ruangan kamar lo, atau dari rumah lo ke kosan temen lo gitu-gitu. Ya sangat praktis lah. Nah, itu dia review dari Produktif Tapi Malas. Kalau lo ada pertanyaan atau ada hal yang perlu dikoreksi dari video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Subscribe sekarang untuk asupan konten-konten serupa. Gua undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.